Para guru Angelin di SDN 12 Sanur, Denpasar, Bali, maksud kami Sanur, Bali, yang berada di lokasi kejadian histeris saat jenazah Angelin dibawa keluar dari rumahnya di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar Timur. Para guru tidak menyangka Angelin akan ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Sejumlah pengajar SDN 12 Sanur tak kuasa menahan tangis mereka saat menyaksikan petugas kepolisian daerah Bali membawa jenazah Angelin yang terbungkus kantong jenazah keluar dari kediamannya. Para guru tidak menyangka Angelin akan mengalami nasib tragis. Mereka berharap pembunuh Angelin dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, ibu kandung Angelin mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Hamidah histeris di depan kamar jenazah meminta pelaku pembunuh Angelin dihukum mati. Hamidah histeris saat tiba di pintu kamar jenazah. Hamidah tak menyangka anaknya Angelin yang sebelumnya dikabarkan hilang ternyata tewas dibunuh. Hamidah sempat meminta pintu kamar jenazah dibuka untuk bertemu jasad anaknya, namun belum diperbolehkan pihak kepolisian. Hingga kini Hamidah masih bertahan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Hamidah mengaku telah pisah dengan Angelin sejak lahir. Pemirsa, kematian Angelin, anak kelas 2 di sekolah dasar di Sanur, Bali, masih misterius. Jenazah Angelin yang dievakuasi dengan menggunakan mobil Basarnas kini sedang menjalani proses otopsi oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Tim forensik RSUP Sanglah Denpasar telah selesai melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Angelin. Pemeriksaan kini berlanjut ke pemeriksaan dalam dan berlangsung tertutup sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait hasil otopsi. Misteri hilangnya Angelin kini terjawab. Petugas kepolisian daerah Bali menemukan jasad Angelin terkubur di belakang rumahnya di Sanur, Bali. Kabar hilangnya Angelin mulai tersebar sejak 16 Mei lalu dan langsung menarik perhatian publik, termasuk sejumlah menteri dan lembaga swadaya masyarakat. 3 minggu pencarian Angelin, anak berusia 8 tahun yang hilang sejak 16 Mei lalu berakhir setelah kepolisian daerah Bali menyisir rumah Teli Margareta, ibu tiri Angelin, di Jalan Sedap Malam, Sanur, Bali. Polisi menemukan jasad Angelin terkubur di belakang rumahnya dengan ditutupi sampah dan tercium bau menyengat. Angelin dinyatakan hilang sejak tanggal 16 Mei lalu. Keluarga angkat Angelin meminta bantuan masyarakat untuk menemukan Angelin melalui media sosial. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise juga telah mendatangi rumah ibu angkat Angelin, Teli. Namun ia tidak bisa menemui ibu angkat Angelin karena sedang tidak berada di rumah. Dalam kunjungannya, Yohana terkejut melihat kondisi rumah tempat tinggal Angelin yang penuh dengan unggas peliharaan. Ia menilai rumah itu tidak layak huni. Selain Yohana, menteri lain yang juga menaruh perhatian atas hilangnya Angelin adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Yudi pun sempat ditolak ibu angkat Angelin saat akan memasuki rumah. Sejumlah LSM juga dengan aktif menyebarkan pamflet untuk mencari keberadaan Angelin. Sementara itu, kecakapan Teli, ibu angkat Angelin juga menjadi penilaian publik. Selain beberapa kali bermasalah dengan LSM yang hendak membantu pencarian Angelin, pihak SD 12 Sanur tempat Angelin bersekolah mengakui Angelin sering tampak murung dan lebih banyak diam di sekolah.
kurang mendapatkan perhatian dari orang tua selayaknya anak seumur itu. Kedua, prediksi kami dalam tanda kutip tidak mendapatkan kelakuan yang buruk di rumah tangga. Pihak kepolisian kini telah menangkap 5 orang, yakni Telly, ibu angkat Angelin, 3 orang yang kos di rumah Angelin, dan seorang satpam. Sementara penyebab kematian Angelin masih menunggu hasil autopsi. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, kita akan bertanya langsung dengan Kapolda Bali Irjen Pol Roni Sompi. Selamat malam Pak Roni. Halo, selamat malam ya. Delta. Pak Roni, ini ada jeda waktu yang cukup lama antara berita hilangnya Angelin dengan penemuan jenazah. Apakah sebetulnya sudah ada penyisiran sebelumnya di lokasi oleh kepolisian? Ya, dari awal kita setelah menerima laporan dari pemilik rumah yang sekaligus juga pelapor, ibu angkatnya Angelin, itu kita langsung melakukan pencarian, penyisiran dengan menggunakan anjing pelacak, juga dengan ya secara manual kita melakukan pemeriksaan di rumah, sekaligus juga kita menggunakan pakaiannya Angelin sebagai petunjuk untuk anjing, ya. Kemudian yang kedua kali setelah kita menerima masukan dari pihak sekolah, ya, kemudian ditindaklanjuti dengan hasil sharing dengan beberapa lembaga sosial masyarakat yang juga ikut ya berupaya untuk mengungkap kasus ini, membantu kepolisian. Kita lakukan juga penyisiran. Namun demikian tentu semua upaya ini pasti juga ada kekurangan. Oleh karena itu tadi pagi saya mengingatkan kepada kawan-kawan saya penyidik, coba diingat kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah sudah maksimal kita memeriksa rumah kediaman Angelin yang juga rumah kediaman ibu angkatnya? Coba kita kembali lagi, ya, sebagai penyidik kita jangan mengabaikan tempat yang sangat dekat dengan Angelin. Kemudian kita bisa setelah memaksimalkan apa yang kita peroleh di sana, baru kita keluar lagi mencari Angelin di luar. Kalau memang di dalam itu sudah nggak ketemu sama sekali. Oke, baik. Kali ini bersemangat untuk mencari dan menemukan. Tadi pagi itu jam 12.30 kita temukan sebuah ya ada di bawah pohon pisang, letaknya itu di belakang dari kandang-kandang ayam, karena rumah tersebut banyak memelihara hewan. Nah, di sana ada tumpukan sampah. Ya, di bawahnya itu bau busuk menyengat, sehingga kita mencurigainya dan menggalinya, ketemu bungkusan kain berisi jenazah. Begitu, Mbak. Baik, ada 5 orang yang sudah diperiksa Pak Roni sejauh ini. Siapa saja mereka? 7 orang kita 7 orang. Kita amankan untuk kita periksa. Pertama pelapor itu ibu kandung, ibu angkatnya Angelin, anak kandungnya 2 orang, kemudian 1 pembantu rumah tangga, 1 penjaga rumah, 2 lagi yang kos di rumah tersebut.
mereka yang sangat dekat dengan kehidupan Angelin, sehingga kita lakukan pemeriksaan terhadap mereka bertujuh. Sampai sekarang masih kita lakukan pemeriksaan, Mbak. Apa indikasi keterlibatan ketujuh orang ini, Pak Roni, sejauh ini? Ya, tentu sebagai penyidik, semua yang sangat dekat di rumah itu dalami sebelum kita menyentuh yang lain. Sambil kita menunggu hasil pemeriksaan dan pengolahan tempat kejadian, apabila ada jejak-jejak yang bisa kita jadikan dasar untuk pemeriksaan, termasuk juga hasil otopsi terhadap jenazah Angelin, ini yang masih kita tunggu agar cocok dengan keterangan mereka, ya, mereka bertujuh terutama. Gitu, Mbak. Sejak berita hilangnya Angelin sampai dengan hari ini, hari penemuan jenazah, Pak Roni, apakah memang ketujuh orang itu masih tetap tinggal di rumah itu? Ya, makanya alasan untuk menjadikan mereka sebagai saksi di dalam pemeriksaan awal ini sangat kuat untuk kita dapatkan keterangan yang bisa menjadikan dasar kita untuk melangkah menyimpulkan siapa sebenarnya penanggung jawab yang menyebabkan kematian dari Angelin. Seperti itu, Mbak. Dan dari pemeriksaan hari ini sudahkah ada petunjuk, Pak Roni? Ya. Pak Roni? Siapa yang menjadi tersangka, kita akan sampaikan kepada kawan-kawan media, kepada Metro TV juga, pasti kita sampaikan. Sementara ini kita masih berupaya keras agar bisa segera menyimpulkan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kematian Angelin. Begitu. Pak Roni Sompi, terima kasih untuk waktu Anda di Metro TV. Selamat sore. Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar telah selesai mengotopsi jenazah Angelin. Hasilnya Angelin diperkirakan telah meninggal dunia sejak 3 pekan lalu akibat pendarahan di kepala. Dari pemeriksaan luar, tim menemukan luka memar hampir di sekujur tubuh Angelin. Kemudian dari pemeriksaan dalam diketahui penyebab kematian Angelin adalah karena pendarahan di kepala akibat benturan benda keras yang ditemukan di kepala bagian belakang dan leher yang diduga akibat jeratan tali. Angelin diperkirakan meninggal sekitar 3 pekan lalu atau hampir sama saat ia dikabarkan hilang pada 16 Mei. Pemeriksaan luarnya kami temukan ada beberapa luka memar pada hampir seluruh tubuh, jadi di daerah wajah, kepala, leher, tangan, ya, lengan, paha, bokong, dan di punggung kaki dari korban. Kemudian dari tanda pembusukannya atau perkiraan saat kematiannya sekitar kurang lebih 3 mingguan. Ya. Untuk sebab matinya ada perdarahan di kepala, jadi kekerasan pada kepala yang menimbulkan kematian pada korban. Tetangga di kediaman Angelin tidak menyangka nasib anak itu akan berakhir tragis. Mereka pun tidak mendengar tangisan maupun teriakan dari arah rumah Angelin. Selain tak menemukan hal-hal mencurigakan di sekitar rumah Angelin, para tetangga pun kesulitan memperoleh informasi tentang anak 8 tahun itu. Para tetangga juga tidak bisa menerka mengapa Angelin sampai dibunuh. Anak kelas 2 sekolah dasar itu oleh para tetangga diketahui sebagai gadis cantik namun kurus dan terlihat kurang sehat. Tetangga tak banyak mengenal keluarga yang mengurus Angelin karena ibu angkatnya dikenal tertutup. Ini rumahnya. Itu rumahnya ya? Iya. Oh iya. Nggak pernah masuk? 1 kali masuk, 1 kali. Pas apa itu? Pas waktu KPAI kesini itu dan. Terus kondisinya seperti apa di dalam ini? Ya bau sekali, ayam, banyak anjing, banyak kucing gitu. Nggak pernah ngobrol-ngobrol sama orang tua yang angkatnya?